Semangat pagi! Kami kelompok 7 hari ini akan membahas mengenai end colony optimization. Stigmergy dan autocatalyzation merupakan perilaku dari semut. Untuk stigmergy sendiri merupakan suatu interaksi melalui lingkungan di mana dua individu berinteraksi secara tidak langsung ketika salah satu dari mereka memodifikasi lingkungan dan yang lain menanggapi lingkungan baru di lain waktu. Sedangkan autocatalyzation merupakan satu jalur untuk pemutusan simetri tirai dan juga bertanggung jawab untuk pembentukan pola dan perilaku periodik yang teratur dalam reaksi kimia. Dalam ilmu komputer dan operasi penelitian, algoritma end colony optimization atau ACO merupakan teknik probabilistik untuk menyelesaikan masalah komputasi yang dapat menemukan jalur terbaik melalui grafik berdasarkan perilaku koloni semut dalam mencari jalur untuk sumber makanan mereka. End colony optimization termasuk dalam keluarga end colony metode swarm intelligence yang menggunakan optimasi meta-heuristik. Perlu dicatat bahwa yang dikemukakan oleh Dorigo merupakan artificial system yang terinspirasi oleh perilaku semut dalam menemukan jarak terpendek. Perilaku semut telah diteliti dan dipublikasikan di tahun 1959 oleh Pierre-Paul Grass. Berikut adalah beberapa perkembangan end colony optimization sejak diusulkan pada tahun 1991. Di tahun 1991, Marco Dorigo mengusulkan rancangan end system dalam disertasinya yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1992. Kemudian, di tahun 1995, Gambardella dan Dorigo mengusulkan NQ sebagai ekstensi dari end system. Pada tahun 1996, kemudian Gambardella dan Dorigo mengusulkan rancangan end colony system. Selang 1 tahun, Martinoli, Yamamoto, dan Mondada berhasil mengimplementasikan ACO pada bidang robotik. Lalu di tahun 2000, pertama kalinya kekonvergenan dari algoritma ACO berhasil dibuktikan oleh Gutjahr. Dan masih di tahun yang sama, ada Huss dan Stutzel yang mempublikasikan penemuan algoritma max-min end system yang telah diteliti oleh mereka sejak 1996. Kemudian di tahun 2002, Bianchi, Gambardella, dan Dorigo mengusulkan pendekatan ACO untuk probabilistic traveling salesman problem. Beberapa tahun kemudian, di tahun 2017, Mladineo, Veza, dan Geldum berhasil menggunakan ACO untuk multi-kriteria decision making. Metode end colony optimization terinspirasi dari perilaku semut dalam menemukan jarak terpendek antara nest dan food. Setiap semut dalam koloni yang berjalan akan meninggalkan feromon pada jalur yang dilaluinya. Feromon ini menjadi semacam sinyal bagi sesama semut. Jalur yang pendek akan menyisakan sinyal yang lebih kuat. Semut berikutnya biasanya akan cenderung memilih untuk mengikuti jalur dengan sinyal yang paling kuat, sehingga jalur terpendek akan ditemui karena lebih banyak semut yang akan melewati jalur tersebut. Semakin banyak semut yang menempuh suatu lintasan tertentu, maka aroma feromon pada lintasan tersebut akan semakin kuat. Pada awalnya, semut akan terdistribusi merata melalui dua lintasan. Setelah beberapa saat, semut-semut mulai memilih lintasan terpendek karena feromon yang ditinggalkan semut akan mengumpul di lintasan yang lebih pendek. Cara kerja end colony optimization. Semut akan berkeliling secara acak dan saat berjalan, para semut akan meninggalkan jejak feromon, yaitu semacam zat kimia pada jalur yang dilalui sebagai sinyal bagi sesama semut. Ketika semut menemukan jalur yang berbeda, misal di persimpangan, arah selanjutnya akan ditentukan secara acak. Sebagian semut akan memilih jalur kiri, lalu ke kiri lagi, atau sebaliknya, dan sebagian lagi akan memilih berjalan ke kanan lalu ke kiri atau sebaliknya. Ketika menemukan makanan, mereka kembali ke koloninya sambil memberikan tanda dengan jejak feromon. Karena jalur yang ditempuh lewat kiri lalu ke kanan lebih pendek, maka semut yang melewati jalur tersebut akan tiba lebih dahulu dengan asumsi kecepatan semua semut adalah sama.
Semut lain akan mengikuti jalur yang ditempuh oleh semut yang tiba lebih dulu, sehingga feromon pada jalur yang lebih pendek aromanya akan lebih kuat dibandingkan dengan feromon pada jalur yang lebih panjang dan akan membuat semakin banyak semut tertarik mengikuti jalur tersebut. Terdapat dua elemen penting pada algoritma ACO. Yang pertama adalah probabilitas pemilihan jalur yang dapat ditentukan menggunakan persamaan di bawah ini. Untuk I mewakili simpul asal atau sarang, sedangkan J mewakili simpul tujuan atau makanan. Selanjutnya tau IJ sebagai jumlah feromon antara simpul I dan J. Kemudian, Eta IJ adalah parameter yang menunjukkan seberapa diinginkannya jalur I ke J. Biasanya ditulis sebagai 1/DIJ pada kasus traveling salesman problem, di mana D merupakan jarak yang berarti semakin besar nilai D, nilai Eta yang didapat semakin kecil. Selanjutnya ada alfa sebagai pengontrol seberapa besar pengaruh tau IJ. Jika alfa memiliki nilai yang besar, berarti semut cenderung memilih rute berdasarkan banyaknya feromon. Sedangkan beta berperan sebagai parameter pengontrol seberapa besar pengaruh Eta IJ. Jika beta memiliki nilai yang besar, berarti semut cenderung memilih rute berdasarkan jarak. Dan penting yang kedua, yaitu intensitas feromon. Untuk mengetahui jumlah feromon setelah perjalanan selesai dilakukan, maka dapat menggunakan persamaan di bawah ini. Dengan tau IJ yaitu jumlah atau intensitas feromon di antara simpul I dan J, kemudian rho yaitu kecepatan evaporasi atau penguapan feromon, dan delta tau IJ yaitu jumlah feromon yang ditinggalkan atau yang tersisa pada rute. Untuk menghitung jumlah feromon yang tersisa, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana LK sebagai total biaya perjalanan yang dilakukan oleh semut. Kelebihan dari algoritma ACO, yang pertama, mampu menemukan jarak yang lebih pendek. Kedua, algoritma ini selalu menemukan solusi yang mendekati optimal untuk semua permasalahan yang mempunyai jumlah titik sedikit. Yang ketiga, mampu memberikan nilai dengan solusi tunggal untuk beberapa kali pengujian. Untuk kekurangan dari algoritma ACO, yang pertama, waktu pemrosesan untuk mendapatkan hasil yang paling optimal sangat tergantung dari jumlah iterasi perhitungan yang digunakan. Semakin kompleks algoritma, running time-nya semakin lama. Yang kedua, ACO hanya memberikan nilai solusi tunggal dan ini dianggap optimal meskipun belum tentu optimal. Yang ketiga, proses running program ACO boros dalam penggunaan memori. Karakteristik N colony optimization antara lain memanfaatkan mekanisme umpan balik positif, mendemonstrasikan arsitektur komputasi terdistribusi, memanfaatkan struktur data global yang berubah secara dinamis saat setiap semut melintasi rute, memiliki elemen komputasi terdistribusi yang melibatkan populasi semut, melibatkan transisi probabilistik antar state atau lebih tepatnya antar node. Adapun aplikasi yang menggunakan N colony optimization antara lain traveling salesman problem, quadratic assignment problem, job shop scheduling problem, vehicle routing problem, network routing, dan pewarnaan graf. Algoritma N colony optimization yang pertama disebut N system, yang digunakan untuk memecahkan traveling salesman problem, di mana tujuannya adalah untuk menemukan perjalanan pulang pergi terpendek untuk menghubungkan serangkaian kota. Mulai dari kota asalnya, seorang salesman ingin menemukan tur terpendek yang membawanya melalui serangkaian kota pelanggan tertentu dan kemudian kembali ke rumah mengunjungi setiap kota pelanggan tepat satu kali. Pada setiap tahap, semut memilih untuk berpindah dari satu kota ke kota lain menurut beberapa aturan. 1. Harus mengunjungi setiap kota tepat satu kali. 2. Sebuah kota yang jauh memiliki lebih sedikit kesempatan untuk dipilih atau visibilitas. 3. Semakin intens jejak feromon yang terbentang di antara dua kota, maka semakin besar kemungkinan bahwa tepi akan dipilih. 4. Setelah menyelesaikan perjalanannya, semut menyimpan lebih banyak feromon di semua sisi yang dilaluinya jika perjalanannya singkat. 5. Setelah setiap iterasi, maka jejak feromon menguap. Gambar ini menampilkan algoritma untuk traveling salesman problem. Dimulai dari inisialisasi, kemudian menempatkan setiap semut di kota yang dipilih secara acak, lalu untuk setiap semut, pilih kota berikutnya,
Apabila masih terdapat kota untuk dikunjungi, maka akan terjadi iterasi. Apabila tidak terdapat kota lagi untuk dikunjungi, maka kembali ke kota awal. Kemudian, perbarui tingkat feromon menggunakan biaya tur untuk setiap semut. Apabila kriteria berhenti, maka tur terbaik dapat dicetak. Apabila kriteria belum berhenti, maka akan terjadi iterasi kembali. Berikut ditampilkan contoh dari traveling salesman problem untuk kondisi 4 kota. Pada awalnya, tingkat feromon acak tersebar di tepi. Kemudian seekor semut ditempatkan pada node acak. Semut memutuskan kemana harus pergi dari node itu berdasarkan probabilitas yang dihitung dari yang pertama kekuatan feromon dan yang kedua adalah jarak hook berikutnya. Misalkan yang ini memilih BC. Semut sekarang berada di C dan memiliki tour memory BC, jadi dia tidak dapat mengunjungi B atau C lagi. Sekali lagi, dia memutuskan hook berikutnya dari yang diizinkan berdasarkan kekuatan feromon dan juga jarak. Misalkan dia memilih CD. Semut sekarang berada di D dan memiliki tour memory B, C, D. Hanya ada satu tempat yang bisa dia kunjungi sekarang. Jadi, dia hampir menyelesaikan turnya setelah memeriksa tautan BC, CD, dan DA. AB ditambahkan untuk menyelesaikan perjalanan pulang pergi. Kini feromon pada tour tersebut meningkat sejalan dengan fitness dari tour tersebut. Selanjutnya, feromon di mana-mana berkurang sedikit. Tujuannya adalah untuk memodelkan peluruhan kekuatan jejak dari waktu ke waktu. Variasi dari N-colony optimization antara lain N-system yang diusulkan oleh Dorigo merupakan pendekatan untuk optimasi kombinatorial stokastik. Dalam algoritma N-colony system, N-system asli dimodifikasi dalam 3 aspek. Yang pertama, pemilihan tepi bias terhadap eksploitasi, yaitu mendukung kemungkinan pemilihan tepi terpendek dengan jumlah besar feromon. Yang kedua, saat membangun solusi, semut mengubah tingkat feromon dari tepi yang mereka pilih dengan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. Dan yang ketiga, pada akhir setiap iterasi, hanya semut terbaik yang diizinkan untuk memperbaharui jejak dengan menerapkan aturan pembaruan feromon global yang dimodifikasi. Dalam algoritma Elitis N-system, solusi terbaik global menyimpan feromon pada jejaknya setiap setelah iterasi, bersama dengan semua semut lainnya. Strategi elitis ini memiliki tujuan mengarahkan pencarian semua semut untuk membangun solusi untuk membuat link dari rute terbaik saat ini. Algoritma maksimum minimum N-system mengontrol jumlah feromon maksimum dan minimum pada setiap jejak. Hanya rute terbaik global atau rute terbaik iterasi yang diizinkan untuk menambahkan feromon ke jejaknya. Untuk menghindari stagnasi, dari algoritma pencarian, kisaran jumlah feromon yang mungkin pada setiap jejak dibatasi pada interval jumlah feromon maksimum dan minimum. Semua tepi diinisialisasi ke maksimum untuk memaksa eksplorasi solusi yang lebih tinggi. Jalur diinisialisasi ulang ke maksimum saat mendekati stagnasi. Dalam algoritma rank-based N-system, semua solusi diberi peringkat menurut panjangnya. Hanya sejumlah semut terbaik dalam iterasi ini yang diizinkan untuk memperbaharui uji coba mereka. Jumlah feromon yang disimpan ditimbang untuk setiap solusi, sehingga solusi dengan jalur yang lebih pendek menyimpan lebih banyak feromon daripada solusi yang jalurnya lebih panjang. Mekanisme deposit feromon continuous orthogonal N-colony memungkinkan semut untuk mencari solusi secara kolaboratif dan efektif. Dengan menggunakan metode desain ortogonal, semut dalam domain yang layak dapat menjelajahi wilayah yang mereka pilih dengan cepat dan efisien, dengan kemampuan dan akurasi pencarian global yang ditingkatkan. Metode desain ortogonal dan metode penyesuaian radius adaptif juga dapat diperluas ke algoritma optimasi lainnya untuk memberikan keuntungan yang lebih luas dalam memecahkan masalah. Terakhir, Recursive N-colony optimization merupakan bentuk rekursif dari sistem semut yang membagi seluruh domain pencarian menjadi beberapa subdomain dan memecahkan tujuan pada subdomain ini.
hasil dari semua subdomain dibandingkan dan beberapa subdomain terbaik dipilih ke tingkat berikutnya. Subdomain yang sesuai dengan hasil yang dipilih dibagi lagi dan proses diulang sampai output presisi yang diinginkan diperoleh. Beberapa metode yang berkaitan dengan N-colony optimization yaitu yang pertama ada genetic algorithms, merupakan salah satu metode heuristik yang digunakan untuk mengoptimasi sebuah proses. Yang kedua ada estimation of distribution algorithm, bertujuan untuk secara eksplisit memodelkan distribusi probabilitas dari solusi kualitas untuk masalah yang mendasarinya. Yang ketiga ada simulated annealing, merupakan suatu pendekatan algoritma yang efisien untuk memecahkan masalah optimasi kombinatorial yang sulit. Yang keempat ada reactive search optimization, berfokus pada penggabungan machine learning dengan pengoptimalan. Yang kelima ada Thabo search, mirip dengan SA, di mana keduanya melintasi ruang solusi dengan menguji mutasi dari solusi individu. Yang keenam ada artificial immune system, dimodelkan pada sistem kekebalan vertebrata. Yang ketujuh ada practical swarm optimization, salah satu metode yang digunakan untuk optimasi multi-respon pada proses manufaktur. Yang kedelapan ada intelligent weather traps, merupakan algoritma pengoptimalan swarm base berdasarkan tetesan air alami yang mengalir di sungai. Yang kesembilan ada gravitational search algorithm, adalah salah satu algoritma optimasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang terinspirasi dari sebuah teori hukum gravitasi yaitu teori Newton. 10 ada N-colony clustering method, metode yang menggunakan pendekatan clustering memperluas N-colony optimization. Yang ke-11 ada stochastic diffusion search, pencarian global probabilistik berbasis agen dan teknik optimasi yang paling cocok untuk masalah, di mana fungsi tujuan dapat didekomposisi menjadi beberapa fungsi parsial independen. Contoh simulasi ACO dapat dilihat pada link berikut ini. Perkenalkan tim kami, Jihanur Salsabila, Merlin Innova Kristila Tukolan, dan Niputudea Prameswari Wardana.